Hingga saat ini, aksi saling balas serangan antara Iran dan Israel masih panas. Perang terbuka antara dua musuh bebuyutan jadi tontonan dunia dan membuat dunia ikut ketar-ketir akan resiko perang yang lebih luas. Israel yang kali pertama menyulut bara perang dengan Iran. Gempuran serangan udara pada 13 Juni 2025 dilakukan Israel dari 200 jet tempur dan 330 drone. Tak hanya itu, sejumlah peledak ditanam di Iran secara diam-diam membuat Teheran mengalami Jumat pagi yang buruk. Fasilitas nuklir, markas militer, dan pejabat tinggi Iran jadi sasaran. Iran pun geram. Ratusan drone pun dilesatkan ke Israel, mengirim sinyal balasan yang menteror Tel Aviv di hari yang sama. Tapi sebenarnya apa alasan Israel hingga begitu nekat melakukan serangan terhadap Iran? Alasan secara umum nekatnya Israel menyerang ke Iran ada 3 hal. Pertama, kekhawatiran tak berdasar Israel atas program nuklir Iran yang belum jelas kepastiannya. Kedua, karena Israel menganggap Iran induk dari proksi-proksinya, yakni Hizbullah, Hamas, dan Houthi. 3 proksi Iran yang selama beberapa waktu belakangan terlibat kontak senjata dengan Israel. Israel menganggap menghancurkan Iran adalah solusi menyelesaikan semuanya. Lalu ketiga, karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ingin menyelamatkan karir politiknya. Untuk itu, mari kita bedah satu persatu. Pertama, mari kita mengulik kekhawatiran tak berdasar Israel pada program nuklir Iran. Jadi, sudah sejak lama Israel dan Amerika Serikat merasa gerah dengan keberadaan program nuklir Iran. Israel menuduh dan membesar-besarkan bahwa Teheran telah memurnikan uranium hingga bisa membuat setidaknya 9 hingga 15 bom nuklir. Iran memang tak terikat pada perjanjian non-proliferasi nuklir. Iran pun sudah tak terlibat dalam Joint Comprehensive Plan of Action besutan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Dalam JCPOA itu, Iran dijamin bebas sanksi asalkan mau membuka akses program nuklirnya pada Badan Pengawas Nuklir Internasional atau IAEA. Iran keluar dari JCPOA dan kembali menerima sanksi karena Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian pada masa pemerintahan pertamanya. Tapi, terlepas dari itu semua, tak ada bukti yang benar-benar menyatakan bahwa Iran memang tengah mengembangkan senjata nuklir. Iran berkali-kali membantah tuduhan tak berdasar Israel dan meyakinkan publik bahwa nuklir yang mereka kembangkan hanya untuk kepentingan sipil. IAEA bahkan tak pernah mengonfirmasi tuduhan Israel yang menyebut bahwa Iran bisa mengembangkan senjata nuklir dalam waktu dekat. Namun, tanpa basa-basi, Israel nekat menyerang sejumlah fasilitas nuklir dan markas militer Iran pada 13 Juni 2025 dalam operasi Rising Lion. Operasi militer itu disebut Israel sudah disusun selama berbulan-bulan lewat berbagai penyusupan yang dilakukan Mossad. Operasi itu dieksekusi tepat saat Amerika Serikat dan Iran menyelesaikan putaran kelima perundingan nuklir dan bersiap memasuki putaran ke-6. Publik menduga operasi itu bertujuan untuk memberikan tekanan pada Iran agar mau tunduk pada Amerika Serikat di perundingan putaran selanjutnya. Karena hingga putaran kelima, baik Iran maupun Amerika Serikat masih sama-sama alot dengan pendirian masing-masing. Pemerintahan Trump ingin Iran benar-benar bersih dari nuklir, sementara Iran mempertahankan program nuklirnya tetap sama, aman, dan tak berpotensi menghasilkan senjata nuklir. Nah, itu tadi dugaan pertama alasan Israel menyerang Iran. Dugaan kedua adalah keterkaitan pada perang Israel di Palestina. Jadi begini, sejak lama Israel menganalogikan Iran sebagai gurita yang memiliki sejumlah tentakel. Tentakel itu analogi dari proksi Iran, yakni Hamas, Houthi, dan Hizbullah. Menurut Israel, menghabisi Iran sama seperti sekali dayung dua pulau terlampaui. Alias, dengan menghancurkan Iran, maka Israel bisa sekaligus melumpuhkan Hamas, Houthi, dan Hizbullah. Padahal, selama beberapa waktu belakangan, Israel tak lagi beradu senjata secara intens dengan ketiga kelompok itu. Baik di Yaman, markas Houthi, maupun di Lebanon, markas Hizbullah. Namun, bom-bom masih berjatuhan di Gaza dengan dalih Israel yang masih sama, yakni untuk menghancurkan Hamas. Agresi yang dilakukan Israel sekarang benar-benar melanggar hukum internasional dan HAM. Tak lagi memandang Hamas atau bukan, serangan Israel menyasar semuanya, termasuk warga sipil, perempuan, dan anak-anak. Semua itu semakin diperparah dengan operasi militer terbaru Israel, Gideon Chariot, di mana tujuan besarnya adalah membagi-bagi Gaza menjadi 3 wilayah sipil yang disekat-sekat oleh wilayah militer. Krisis kemanusiaan di Gaza benar-benar sudah di puncaknya dan berada di titik terparah. Anggapan terakhir adalah ada unsur politik yang kuat di balik keputusan Israel melancarkan serangan ke Iran.
Jadi begini, karir politik Benjamin Netanyahu saat ini berada di ujung tanduk usai parlemen Israel berencana mengesahkan RUU pembubaran pemerintahan saat ini. RUU itu digagas oleh partai oposisi Israel yang berseberangan dengan koalisi sayap kanan Israel pendukung Netanyahu. Nah, 2 dari 3 partai sayap kanan Israel membangun narasi bahwa mereka akan ikut menyetujui RUU pembubaran apabila Netanyahu gagal meloloskan RUU pengecualian wajib militer bagi kaum Yahudi ultra-ortodoks. Netanyahu berada di persimpangan. Jika meloloskan RUU pengecualian wajib militer, maka kritikan dari warga Israel kepadanya akan semakin menguat dan mengancam karir politiknya. Sementara jika tak meloloskan, karir politiknya juga bisa tamat karena RUU pembubaran parlemen disahkan. Itulah mengapa Netanyahu dianggap menggunakan menit-menit terakhir untuk menyelamatkan karir politiknya dengan melancarkan serangan ke Iran. Hal itu diduga menjadi cara agar Netanyahu kembali menarik hati para pendukung partai sayap kanannya, sehingga menarik persetujuan mereka dari RUU pembubaran. Padahal, dengan menyerang Iran, Netanyahu mempertaruhkan keselamatan warga Israel karena telah membuka portal terhadap serangan balasan dari Iran yang juga memiliki kekuatan militer kuat. Di satu sisi, Netanyahu mungkin memang bisa mengamankan posisinya. Namun di lain sisi, pertaruhannya lebih tinggi. Keamanan warga Israel terancam, gelombang kritik terhadapnya bisa semakin deras. Analis independen Ori Goldberg membagikan pandangannya melalui sebuah artikel yang ditayangkan Al Jazeera pada 15 Juni 2025. Goldberg meragukan bahwa serangan Israel tempo hari alasannya hanya karena kekhawatiran tak berdasar Israel pada nuklir Iran. Menurut Goldberg, misi Israel jauh lebih luas. Goldberg nampaknya cenderung lebih menyoroti tujuan Netanyahu dan antek-anteknya yang ingin meruntuhkan rezim Iran secara keseluruhan. Menurut Goldberg, tujuan utama Netanyahu adalah merubah rezim di Iran. Goldberg mengatakan Netanyahu pernah secara belak-belakan mencoba mengompori warga Iran dengan menyerukan kepada mereka untuk memperjuangkan kebebasan mereka dari rezim jahat. Menurut Goldberg, cara propaganda Israel itu tampaknya tak akan berhasil dan justru memperlihatkan kurangnya pemahaman mendalam atas kekuatan yang menggerakkan politik Iran. Goldberg menggarisbawahi bahwa penentang rezim Republik Islam di Iran memang banyak. Namun, warga Iran lainnya yang cenderung patriotik justru lebih menentang adanya unsur eksternal yang memaksakan agenda mereka di Iran dan berpotensi merusak kedaulatan Teheran. Selain itu, Goldberg juga menilai bahwa serangan ke Iran adalah upaya agar Netanyahu mengembalikan impunitasnya di mata hukum internasional. Selama ini, Israel berlindung di balik Badan Amerika Serikat yang kerap memberikan perlindungan diplomasi melalui veto di PBB. Namun, dukungan negara yang dulunya mitra Israel kini mulai memudar. Negara-negara barat mulai menggalang suara menentang Israel. ICC telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu dan pengadilan internasional sebentar lagi mengeluarkan keputusan yang menyatakan kependudukan Israel di Gaza ilegal. Menurut Goldberg, ini adalah upaya putus asa Netanyahu untuk kembali memunguti dukungan-dukungan dari negara barat. Pasalnya, masih banyak negara barat yang menilai Iran sebagai ancaman. Goldberg menilai Netanyahu tengah berupaya untuk mengembalikan situasi Israel yang terdesak di mata internasional agar bisa melakukan apapun sesukanya. Pandangan secara umum dan pandangan dari analis Ori Goldberg kurang lebih beririsan. Sekarang, seperti apa pembenaran sepihak dari Israel? Sama seperti penjelasan sebelumnya, Israel melebih-lebihkan kekhawatiran mereka atas Iran. 13 Juni 2025, Benjamin Netanyahu menuduh bahwa rezim Ayatollah Ali Khamenei memberikan ancaman bagi Israel melalui program nuklirnya. Netanyahu pun menyatakan berbagai tuduhan lainnya yang tak memiliki bukti. Selain itu, Netanyahu juga mengeklaim operasi Rising Lion sebagai misi untuk melindungi warga Yahudi dan mencegah genosida atau Holocaust seperti yang dilakukan di era Nazi. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime.
Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Dengan nama kode Rising Lion, Israel meluncurkan lebih dari 300 serangan udara dan drone menyasar jantung nuklir Iran hingga tokoh penting. Dalihnya adalah ancaman nuklir Iran. Namun, berbagai analisis menunjukkan ada motif yang lebih kompleks. Mulai dari memutus jaringan proksi Iran di kawasan, menciptakan tekanan internal di Teheran, hingga menyelamatkan nasib politik Benjamin Netanyahu yang kini terdesak. Israel memainkan narasi ancaman genosida nuklir untuk membenarkan aksinya. Padahal Badan Energi Atom Dunia belum pernah mengonfirmasi adanya senjata nuklir di tangan Teheran. Jika serangan ini bukanlah pukulan terakhir, maka Timur Tengah kini telah memasuki fase terbaru. Sebuah eskalasi yang tidak lagi berporos pada nuklir, melainkan pada kepentingan geopolitik, permainan militer, dan taruhan politik dalam negeri yang membahayakan stabilitas regional. Kira-kira akankah misi besar Netanyahu dan upaya penyelamatan karir politiknya sesuai strateginya? Ataukah cara Netanyahu itu justru jadi bumerang bagi Israel? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.